Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Suci, NIM 2303111050. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko perbankan syariah. Baik, adapun rumusan masalah manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Yang kedua, manfaat manajemen risiko. Yang ketiga, prinsip manajemen risiko, dan yang keempat, proses manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan usaha yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan upaya penghindaran atau minimisasi risiko yang tidak dapat diterima oleh organisasi. Risiko sendiri didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat membawa akibat menguntungkan atau merugikan dari suatu tindakan atau keputusan. Adapun manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki manfaat penting dalam bisnis maupun organisasi. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi, misi, dan tujuan secara lebih efektif. Yang kedua, mencegah kerugian besar dan kolapsnya bisnis akibat risiko yang tidak terkelola. Yang ketiga, menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Dan yang kelima, menumbuhkan budaya sadar risiko di dalam organisasi. Baik, selanjutnya prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko adalah pedoman dasar yang harus diikuti agar proses manajemen risiko dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal. Berikut adalah beberapa prinsip utama manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan sistematis dan terstruktur, yang dimana manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Yang kedua, berbasis risiko. Proses manajemen risiko harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang risiko dengan memprioritaskan risiko yang paling signifikan berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Yang ketiga, keterlibatan pemimpin tertinggi, yang dimana komitmen dari pimpinan atau manajemen senior sangat penting untuk mendukung budaya dan pelaksanaan manajemen risiko secara efektif. Yang keempat, fleksibel dan disesuaikan, di mana proses manajemen risiko harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Dan yang kelima, pemantauan dan review berkesinambungan. Risiko dan tindakan pengendaliannya harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan respons terhadap perubahan kondisi. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama yang sistematis untuk mengelola risiko secara efektif. Berikut tahapan-tahapan proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Pada langkah ini, organisasi mengenali dan mencatat semua risiko potensial yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan. Risiko bisa berasal dari berbagai aspek seperti keuangan, operasional, lingkungan, hukum, teknologi, dan pasar. Yang kedua, analisis risiko. Pada tahap ini, risiko yang telah diidentifikasikan dianalisis untuk memahami sifat, penyebab, dan potensi dampaknya. Yang ketiga, implementasi pengendalian risiko, yang dimana melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang telah direncanakan seperti perubahan prosedur, pemasangan kontrol, pengadaan asuransi, atau langkah mitigasi lainnya. Yang keempat, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Organisasi yang merencanakan tindakan untuk mengelola risiko yang dapat berupa menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko sesuai dengan kebijakan dan kapasitas organisasi. Baik, sekian penjelasan mengenai materi manajemen risiko perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.